Cinta Bernoda Darah. Jilid 5 bagian 3. Lin Lin sudah mendahului orang itu, menerjang dan berhasil mendorongnya roboh. Orang itu lihai dan cepat sudah melompat bangun. Tadi ia dapat dirobohkan karena sama sekali tidak mengira akan diserang, apalagi ketika ia terlongong keheranan melihat bahwa yang ditegurnya adalah seorang gadis remaja yang cantik, dan cara gadis itu menerjang adalah luar biasa dahsyatnya. Hal ini tidak aneh karena memang Lin Lin tadi menggunakan tenaga Kong In Ban Kin. Gadis liar, jangan lari, pengawal itu membentak dan menubruk. Akan tetapi, cepat seperti seekor burung walet membalik, gadis itu sudah menyelinap ke kiri dan begitu tangannya bergerak, kembali orang itu roboh, kini robohnya malah dengan terhempas dan bergulingan. Barulah ia kaget setengah mati. Kakinya salah urat dan tanpa dapat bangun kembali, ia hanya bisa bersuit keras memberi tanda bahaya. Lin Lin cepat menjauhkan diri, melompat ke dekat gedung perpustakaan. Ia tidak ingin melibatkan diri ke dalam pertempuran dengan para pengawal sebelum ia bertemu dengan suling emas, karena memang itulah maksud kedatangannya. Akan tetapi, tiba-tiba berkelebatan bayangan orang dan di lain saat ia telah terkepung oleh 5 orang pengawal istana yang berpakaian indah dan gagah, masing-masing memegang sebatang pedang dengan sikap mengancam. Di pihak para pengawal, mereka sejenak tercengang, sama sekali tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengurung seorang gadis jelita. Tentu saja mereka menjadi ragu-ragu karena pengawal-pengawal istana yang gagah perkasa seperti mereka, masa harus mengeroyok seorang gadis muda. Melihat betapa 5 orang pengawal itu memegang pedang dan sikap mereka mengancam, Lin Lin cepat mencabut pedangnya dan sinar kuning berkilau. Melihat ini, 5 orang pengawal itu terkejut. Kiranya kau pencuri pedang? Nona cilik, lebih baik kau menyerah saja daripada kami harus menggunakan kekerasan. Malu kami kalau harus. Banyak cerewet. Lin Lin sudah menerjang maju dan sinar pedangnya bergulung-gulung seperti awan kuning. Para pengawal kaget dan cepat menangkis. Di lain saat, Lin Lin sudah dikurung. Maklum bahwa gadis ini berkepandaian tinggi, para pengawal itu tidak malu-malu lagi untuk mengeroyok, bahkan mereka terdesak hebat oleh pedang yang dimainkan secara dahsyat itu. Kong In Luisan adalah ilmu silat yang sakti, apalagi sekarang dimainkan dengan menggunakan pedang pusaka yang ampuh. Hebatnya bukan main. Segera Lin Lin berhasil melukai leher seorang pengeroyok, akan tetapi pada saat seorang lawan ini roboh, terdengar suara berkali-kali dan dari jauh berdatangan pengawal-pengawal lain. Lin Lin bingung juga, harus ia akui bahwa kepandaian para pengawal ini tidak rendah, apalagi kalau mereka melakukan pengeroyokan. Bisa-bisa tenaganya habis dan akhirnya ia tentu akan tertawan. Ia pikir lebih baik melarikan diri dulu, keluar dari istana ini. Urusan dengan suling emas dapat dilakukan besok atau lusa malam. Ia berseru keras, pedangnya meluncur, merupakan sinar yang panjang mengancam. 4 orang lawannya kaget dan terpaksa menangkis sambil melompat ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Lin Lin untuk lompat menjauh. Akan tetapi, kini para pengawal yang datang membanjiri tempat itu sudah tiba di situ dan kembali Lin Lin dihadang dan dikurung. Gemaslah Lin Lin. Ia menggigit bibirnya lalu memaki. Aku datang bukan bermaksud bikin kacau. Aku tidak ingin berkelahi. Kenapa kalian memaksa? Mundur semua, tinggalkan aku. Awas, jangan bikin aku hilang sabar. Biarpun maklum akan kelihayan nona ini, namun mendengar kata-kata besar ini para pengawal tertawa. Gadis itu hanya seorang diri, dan sekarang di situ telah berkumpul belasan orang pengawal. Bagaimana gadis liar ini masih berani membuka mulut besar? Dia pencuri pedang pusaka, tangkap. Melihat dirinya dikurung rapat, Lin Lin tahu bahaya. Cepat ia mengerahkan tenaga, memutar pedangnya mendesak ke sebelah kiri. Pengurungan di sebelah ini segera terdesak mundur dan kesempatan ini ia pergunakan untuk melompat ke atas atap putih dari gedung perpustakaan. Akan tetapi, pada saat ia melayang itu, seorang pengawal tua yang bertubuh tinggi kurus melontarkan sesuatu yang hanya tampak sebagai sinar hitam melayang-layang ke arah tubuh Lin Lin. Gadis ini kaget bukan main ketika melihat bahwa benda itu adalah sehelai tali yang dapat bergerak-gerak seperti ular hidup, mengancam hendak melibat tubuhnya. Ia maklum bahwa penggeraknya tentu bukan seorang biasa, maka ia segera membabat dengan pedangnya. Ih, Lin Lin berseru kaget, pedangnya yang dipakai membacok malah terlibat tali hitam itu. Kalau ia mengerahkan tenaga menahan pedangnya, tubuhnya yang masih melayang di udara itu tentu akan jatuh ke bawah. Terpaksa, dengan hati bingung dan marah, ia melepaskan pedangnya sehingga tubuhnya dapat terus melayang ke atas gedung itu. Akan tetapi, begitu kakinya menginjak atap putih,
tiba-tiba ia terjeblos dan tubuhnya melayang ke bawah, ke dalam gedung itu. Para pengawal girang, dipimpin oleh pengawal kurus yang lihai tadi, mereka melompat ke atas atap. Akan tetapi tiba-tiba mereka berdiri tertegun dan tidak berani bergerak, memandang kepada sebuah sapu tangan hitam yang berkibar seperti bendera di ujung atap. Sapu tangan hitam yang ada gambarnya suling berwarna kuning. Dia di sini, bisik seorang pengawal dan kini para pengawal itu memandang penuh pertanyaan, menanti komando pengawal kurus yang menjadi pimpinan pasukan. Dia di sini, tak boleh kita mengganggu. Mundur, lakukan saja penjagaan sekeliling ini dan baru bergerak kalau gadis itu keluar, tangkap dia. Para pengawal melompat turun lagi, kemudian meninggalkan tempat itu yang menjadi sunyi kembali. Kita tinggalkan dulu Lin yang terjungkal ke sebelah dalam gedung perpustakaan. Agar jalannya cerita menjadi lancar, mari kita menengok keadaan Busin yang sudah terlalu lama kita tinggalkan. Telah kita ketahui betapa Busin yang tadinya disiksa oleh Suma Boan dan digantung di atas kayu bersilang, dapat ditolong orang sakti yang tidak ia ketahui siapa adanya. Ia ditinggalkan di dalam hutan. Luka di tubuhnya akibat anak panah Suma Boan telah sembuh sama sekali oleh obat ajaib yang tahu-tahu telah berada di luka-lukanya, tentu oleh penolongnya itu. Karena maklum bahwa kalau sampai tertawan lagi oleh Suma Boan ia akan celaka, Busin lalu melarikan diri dari hutan itu dan beberapa hari lamanya ia terus menyusup-nyusup hutan, tidak berani menampakkan diri di tempat ramai. Sepekan kemudian, menjelang senja ia tiba di sebuah tanah kuburan yang amat sunyi menyeramkan. Ia tidak tahu bahwa ia berada di sebelah utara kota raja, dan juga tidak tahu bahwa penduduk sekitar tempat itu tidak berani mendekati kuburan ini di waktu malam karena sudah terkenal bahwa kuburan itu berhantu. Akan tetapi, Busin yang berusaha sembunyi dari kejaran Suma Boan dan orang-orangnya, merasa aman berada di tempat sunyi itu. Ia segera mencari sebuah tempat yang enak, di bawah pohon besar, duduk termenung memikirkan nasibnya. Dari jauh terdengar kokok ayam hutan yang agaknya hendak mengantar kepergian matahari, hendak menyambut sang bulan. Malam itu bulan purnama. Di tempat sunyi ini, sambil makan buah-buah yang tadi ia petik di tengah jalan dalam hutan, Busin menikmati bulan yang muncul dari timur, tampak besar bundar kemerahan, amat indahnya. Akan tetapi, ia tidak bergembira, ia malah berduka teringat akan kedua orang adiknya yang masih belum ia ketahui bagaimana nasibnya. Juga kakaknya yang dicarinya, Kam Busong. Amatlah tipis harapan untuk dapat dijumpainya, karena menurut pengakuan Suma Boan, agaknya kakaknya itu pun mengalami kesengsaraan dan sedikit saja harapan bahwa kakaknya itu masih hidup. Kakaknya seorang pelajar yang lemah, apa dayanya mempunyai musuh seperti Suma Boan yang lihai? Dia sendiri yang sejak kecil belajar ilmu silat, tidak berdaya menghadapi putra pangeran itu. Busin makin sedih mengingat akan hal ini dan berkali-kali ia menarik napas panjang. Tiba-tiba napasnya terhenti, wajahnya pucat dan matanya terbelalak memandang ke depan. Dikejap-kejapkannya kedua mata itu, kemudian digosok-gosoknya, akan tetapi tetap saja pemandangan di depan itu tidak berubah. Bulu tengkuknya berdiri satu-satu, jantung berdebar-debar dan Busin merasa ngeri. Dia bukanlah seorang penakut, bahkan ia terkenal tabah, akan tetapi siapa orangnya takkan merasa ngeri melihat betapa di sebuah kuburan sunyi, di dalam terang bulan, mendadak di depan batu nisan yang tua, berdiri seorang wanita yang rambutnya panjang riap-riapan sampai ke kaki. Wanita itu berdiri membelakanginya, akan tetapi melihat bentuk tubuhnya yang langsing, kedua lengan yang diangkat ke atas itu dari jauh kelihatan halus putih dan jari-jarinya mungil, rambutnya pun hitam halus mengkilap, dapat diduga bahwa wanita itu masih muda. Dari mana dia datang? Mengapa Busin tidak melihatnya ia datang? Dan apa yang dilakukannya di tempat itu? Kuntilanak, siluman, tak salah lagi, pikir Busin dengan jantung berdebar-debar. Otomatis tangannya meraba gagang pedang, dan ia tidak malu mendapat kenyataan bahwa tangannya menggigil. Ia membayangkan bahwa muka kuntilanak ini tentulah mengerikan, muka pucat seperti muka mayat, mata terbelalak tinggal putihnya saja, mulut bertaring. Lebih baik ia pergi, menjauhi tempat setan ini, pikirnya dengan hati-hati dan perlahan-lahan Busin bangkit berdiri lalu melangkah pergi dari tempat itu. Akan tetapi, baru 5-6 langkah ia berjalan, tiba-tiba ada angin menyambar dan terdengar bentakan yang merdu, nyaring dan halus, berhenti. Siapa itu? Tengkuk dan punggung Busin serasa tebal saking ngerinya. Suara itu sudah berada tepat di belakang punggungnya, seakan-akan siluman itu telah hinggap di atas punggung. Ia mengeraskan hatinya dan sambil mengepal tinju, ia membalik, siap menghadapi wajah yang mengerikan.
Ia membalik tiba-tiba dan Busin ternganga menatap wajah yang cantik jelita, wajah yang amat manis dengan sepasang mata lebar bersinar-sinar, hidung kecil mancung dan mulut kecil dengan bibir merah yang selalu tersenyum mengejek. Bentuk tubuh langsing, padat, rambut yang hitam halus panjang terurai melalui punggung, pundak, dan dada. Lebih hebat lagi, bau yang amat harum semerbak menusuk hidung membuat Busin terpesona. Sama sekali bukan siluman mengerikan. Andai kata siluman juga, inilah siluman cantik. Siluman, teringat akan ini, Busin sadar dan kekagumannya akan kecantikan wajah wanita muda ini berubah menjadi kecurigaan dan otomatis ia meraba lagi gagang pedangnya. Wanita itu tertawa, manis seperti madu bibirnya kalau tertawa, akan tetapi suara ketawanya mengerikan, hampir seperti tangis. Hai Hik, kau tampan dan gagah. Siapa kau? Nama saya Busin, Kam Busin. Nona, nyonya siapakah? Wanita itu tertawa, giginya berderet putih rapi, sama sekali tidak ada taringnya. Bagus sekali, kau si Kam. Suaramu seperti orang selatan. Apa muka Jenderal Kam Siek? Busin terkejut dan memandang heran. Dia adalah mendiang ayahku. Sepasang mata yang indah lebar itu terbelalak, lalu wanita itu tertawa lagi. Hai Hik, pantas saja tampan dan gagah. Betul, sekarang aku melihat persamaannya. Kau jauh lebih muda, lebih tampan. Hai Hik, kau tadi bertanya siapa aku? Aku Siang Mo Sin Ni, dahulu pernah menjadi sahabat baik ayahmu. Karena kau putranya, kau sekarang akan mampus di tanganku. Busin makin kaget, dan kini ia menduga bahwa wanita ini tentulah miring otaknya. Kalau tidak gila, masa mengaku sahabat baik ayahnya tapi akan membunuh putranya? Ia merasa tidak perlu banyak bertanya lagi, cepat tangannya bergerak mencabut pedangnya. Ia hendak menggertak dan mengusir wanita gila ini agar jangan mengganggunya lagi. Akan tetapi, wanita itu tertawa dan tiba-tiba rambut panjang terurai itu bergerak, melibat pedang dan tubuhnya dan krak, krak, pedangnya telah patah-patah menjadi 3 potong sedangkan tangan, kaki dan pinggangnya sudah dibelit-belit rambut halus dan harum, membuat ia tak dapat berkutik sama sekali. Busin berusaha meronta dan mengerahkan elwekangnya, namun hal ini hanya mendatangkan rasa sakit karena rambut-rambut itu menekan lebih keras seakan-akan hendak mengiris kulitnya. Hai Hik, mau apa kau sekarang? Dengar baik-baik, aku Siang Mo Sin Ni dahulu pernah dibikin sakit hati oleh ayahmu, jenderal yang angkuh dan sombong itu. Mentang-mentang dia seorang jenderal yang tinggi kedudukannya, ia berani menolak aku. Hai Hik, dan sekarang kau putranya jatuh ke tanganku. Apa yang akan kulakukan denganmu? Kau akan kujadikan korban yang ke-40. Aku sedang menggembleng diri dengan ilmu Sin Yang Hoatle atau ilmu gaib Sin Yang dan untuk keperluan itu aku membutuhkan hawa murni dan darah hidup jejaka-jejaka murni sebanyak-banyaknya. Dan kau masih muda remaja dan murni. Hai Hik, kau menjadi orang ke-40, dan kau putra Kam Siek. Bagus sekali, tentu darahmu bersih, darah satria. Inilah yang kucari. Wanita itu tertawa-tawa. Busin bergidik. Terang wanita ini gila. Ataukah dia bukan manusia? Pergi kau, lepaskan aku, teriaknya. Kau bohong, usiamu takkan lebih tua daripada aku, mana bisa kau mengenal ayah. Siang Mo Sin Ni menggunakan telapak tangannya mengelus-elus pipi dan dagu Busin yang tak berambut. Terima kasih. Orang bagus, pujianmu bikin aku tak tega membunuhmu. Kau betul-betul melihat aku lebih muda daripadamu? Hai Hik, usiaku hampir 2 kali usiamu. Akan tetapi, inilah hasil pertama dari Sin Yang Hoatle. Aku takkan pernah menjadi tua. Aku takkan bisa mati. Nah, kau bersiaplah, sudah kemecer atau berliur mulutku, darahmu tentu manis dan hangat. Setelah berkata demikian, wanita itu mendekatkan mukanya ke muka Busin. Pemuda ini bergidik dan meremang bulu tengkuknya. Hendak apakah perempuan ini? Ia mengira hendak dicium. Akan tetapi wajah berkulit halus yang harum itu menunduk dan hidung dan mulut yang basah hangat itu menempel pada tenggorokannya. Busin merasa ngeri bukan main. Mampus aku sekarang, pikirnya dan ia meramkan mata menahan sakit, siap menanti maut karena sama sekali tidak dapat berkutik. Akan tetapi, tiba-tiba wanita itu mengangkat mukanya, kedua tangannya meraba-raba muka Busin, membelai-belainya. Kau tampan, gagah, seperti ayahmu, sayang kalau dibunuh. Sejenak Busin merasa betapa wajah yang halus kulitnya itu menempel pada pipinya. Ia tak berani membuka mata karena ngeri. Tiba-tiba rambut yang mengikat kaki tangan dan tubuhnya terlepas.
Ia membuka mata. Siang Mo Xin Ni berdiri di depannya, mata wanita itu bersinar-sinar, bibirnya tersenyum manis sekali. Kau tampan dan ganteng, kau pemberani seperti ayahmu. Bu Xin, Kanda, kau sembuhkanlah luka di hatiku yang disebabkan ayahmu dahulu. Kau perbaikilah apa yang telah dirusak ayahmu. Kau tentu mau, Koko atau Kanda yang ganteng? Siang Mo Xin Ni mendekat lagi, mepet-mepet dengan lagak genit dan mengambil hati. Bu Xin merasa tenggorokannya tercekik, mulutnya kering dan jantungnya berdebar tidak karuan. Apa maksudmu? Apa kehendakmu? Siang Mo Xin Ni mengangkat muka, lalu dengan lagak genit mencubit dagu Bu Xin. Hai Hik, kau benar-benar masih hijau. Tentu saja maksudku agar kau suka menjadi suamiku. Kalau saja pada saat itu ada gunung meletus, kiranya Bu Xin takkan sekaget ketika mendengar kata-kata ini. Wajahnya menjadi pucat dan seketika ia membentak, kau perempuan gila. Pergi, jangan dekat-dekat denganku. Aku tidak sudi menjadi suamimu. Tak bermalu, lebih baik kau bunuh aku. Sambil berkata demikian, Bu Xin mengerahkan tenaga lalu menerjang wanita itu dengan pukulan. Ia mengerahkan semua tenaganya dalam pukulan ini karena ia amat benci dan hendak membunuh wanita itu. Bukek, kepalan tangan Bu Xin tepat menghantam dada, bertemu dengan daging lunak, akan tetapi akibatnya, tubuh Bu Xin yang terlempar ke belakang. Sebelum pemuda ini tahu apa yang terjadi, tiba-tiba tubuhnya sudah menjadi lemas, jalan darahnya tertotok dan di lain saat tubuhnya yang lemas itu sudah dipanggul dan dibawa pergi oleh Siang Mo Xin Ni dari tempat kuburan itu. Sambil berjalan di malam terang bulan, Siang Mo Xin Ni bernyanyi-nyanyi, kadang-kadang mengomel panjang pendek, celaka, kenapa hatiku tertarik kepada bocah ini? Lebih celaka lagi, dia menolak dan memaki-maki, keparat. Ia berhenti di sebuah anak sungai yang jernih airnya dalam sebuah hutan, menurunkan tubuh Bu Xin yang ia lempar ke atas rumput. Hei, Kanda Bu Xin, bagaimana sekarang? Maukah kau? Tidak sudi dan jangan sebut aku Kanda, perempuan hina dan gila. Hai Hik, seperti ayahnya, tiba-tiba rambutnya bergerak dan tahu-tahu tubuh Bu Xin sudah dilibat rambut, lalu tubuh pemuda itu terlempar ke dalam air di depan Siang Mo Xin Ni. Bu Xin gelagapan, akan tetapi tak mampu berenang karena kedua tangan dan kakinya dibelenggu rambut. Ia gelagapan dan minum air, sedangkan tubuhnya menggigil kedinginan. Siang Mo Xin Ni mengangkat muka pemuda itu ke atas air, tapi tubuhnya masih terendam. Jawab, mau tidak kau? Tidak sudi? Bu Xin membentak, dan kembali ia dilelapkan ke dalam air, berkali-kali sampai sukar bernapas dan perutnya kembung kemasukan banyak air. Apakah kau masih bandel tidak mau? Siang Mo Xin Ni kembali bertanya ketika muka pemuda itu diangkat agar dapat bernapas. Bu Xin tak dapat mengeluarkan suara lagi. Ia setengah pingsan, akan tetapi ia masih cukup kuat untuk menggeleng-geleng kepalanya tanda tidak sudi. Bandel! Siang Mo Xin Ni berteriak marah dan melelapkan kepala Bu Xin sampai pemuda ini menjadi pingsan, baru ia angkat tubuh itu ke atas daratan, memegangi punggungnya dan membalikkan kepala Bu Xin ke bawah, menepuk perutnya, sehingga dari mulut pemuda itu keluar banyak air. Ketika Bu Xin sadar dari pingsannya, ternyata ia telah berada di tempat yang amat tinggi, di atas pohon yang tingginya lebih dari 10 meter. Pakaiannya sudah kering kembali dan ternyata ia digantungkan di sebuah cabang patah, bajunya digantung dari belakang sehingga tubuhnya tergantung menempel batang pohon yang kasar. Ia berusaha menggerakkan kaki tangan, namun sia-sia. Kiranya ia telah tertotok pula, tak mampu bergerak. Baju dalamnya sudah tidak ada, agaknya disobek oleh perempuan iblis itu sehingga ketika bajunya tergantung pada cabang pohon, perut dada serta lehernya telanjang. Perempuan itu duduk di atas sebatang dahan kecil di depannya. Luar biasa sekali, bagaimana seorang manusia dapat duduk enak-enak di atas ranting demikian kecilnya seperti seekor burung saja? Bagaimana kalau ranting itu patah? Siang Mo Xin Ni duduk merangkapkan jari-jari tangan, kakinya bergoyang-goyang tergantung. Rambutnya riap-riapan, hitam halus mengkilap, matanya meram melek ketika ia menatap wajah Bu Xin. Nampaknya wanita itu terheran-heran, kagum, juga jengkel dan kehilangan akal. Bu Xin Koko, kau buka matamu dan pandang baik-baik. Apakah aku tidak cantik molek? Lihat kulitku begini putih kemerahan dan halus. Lihat rambutku begini panjang hitam, halus dan harum. Tubuhku padat dan denok. Semua orang bilang wajahku cantik seperti bidadari. Apakah kau menganggap aku kurang cantik? Bu Xin mendongkol sekali. Benar-benar wanita iblis dan ia lebih senang 1000 kali mati daripada harus menjadi suami iblis macam ini. Siang Mo Xin Ni,
Kau kira aku Kambusin seorang laki-laki macam apakah? Kau memang cantik jelita. Akan tetapi apa artinya cantik jelita kalau wataknya busuk dan jahat seperti iblis? Apa artinya buah yang tampak indah dan lezat kalau di dalamnya tersembunyi banyak ulatnya yang menjijikkan? Kecantikan hanya terbatas pada kulit belaka, di bawahnya hanya daging dan darah yang lekas membusuk dan di dalam sendiri hanya tengkorak yang menjijikkan. Aku tidak butuh kecantikanmu, dan aku muak melihat kejahatanmu. Ceka, semudah ini sudah bisa bicara tentang jahat dan baik. Hai Hik, kau seperti anak kecil yang muntah-muntah melihat tahi, tidak tahu bahwa di dalam perutnya sendiri penuh tahi. Hai Hik, kau kira aku tak dapat menundukkanmu? Masih banyak jalan. Ia lalu berkelebat pergi, tapi belum lebih 5 menit ia telah kembali, membawa daun lebar penuh madu lebah. Ia lalu memercik-mercikkan madu itu pada muka, leher, dada, perut dan kedua lengannya, kemudian sambil tertawa-tawa ia melempar daun itu dan duduk kembali seperti tadi. Busin tidak mengerti apa kehendak wanita ini. Ia maklum bahwa wanita ini kejam sekali dan ia sudah siap menanti datangnya siksaan, akan tetapi apa maksudnya memercik-mercikkan madu kepadanya? Apakah madu ini mengandung racun sehingga sebentar lagi aku akan merasakan akibatnya? Bermacam-macam dugaan Busin, akan tetapi baru 10 menit kemudian ia mengerti apa artinya madu dipercikkan itu dan ia bergidik penuh kengerian. Kiranya semut-semut besar mulai berdatangan melalui batang, cabang, ranting dan daun-daun, dan tak lama kemudian semut-semut itu telah merayap di seluruh tubuhnya, menggigitnya. Busin menggeliat-geliat, geli dan gatal. Bukan main hebatnya siksaan ini. Tadi ketika ia dilelapkan di dalam air yang dingin, sebentar saja ia tidak kuat dan pingsan. Kalau pingsan, tidak ada derita lagi, tidak terasa. Akan tetapi sekarang lain lagi. Semut-semut ini menggigit, mendatangkan rasa gatal-gatal dan geli yang bukan main hebat penderitaannya. Akan tetapi yang paling hebat di antara segala adalah kenyataan bahwa ia tidak akan menjadi pingsan karenanya. Ia akan terus sadar untuk merasakan penderitaan ini, yang membuat seluruh urat syarafnya tegang dan terganggu, membuat perasaannya tersiksa mati tidak hidup pun tidak. Tak tertahankan lagi oleh Busin, ia mulai berteriak-teriak menahan perasaan yang tak dapat dilukiskan lagi penderitaannya. Hayo bilang bahwa kau mau menjadi suamiku dan aku akan membebaskanmu. Berkali-kali Siang Mosin Ni berkata membujuk. Hanya kata-kata inilah yang kadang-kadang menjadi penguat semangat Busin, karena ia lalu memaki-makinya dan untuk sementara melupakan penderitaannya. Akan tetapi kalau wanita itu diam saja dan duduk menonton, ia tersiksa lagi. Akhirnya Busin tertawa-tawa, lalu menangis, tertawa lagi seperti orang gila karena penderitaannya yang tak tertahankan. Kalau diteruskan beberapa jam lagi, ia tentu akan menjadi gila benar-benar. Agaknya Siang Mosin Ni memaklumi hal ini, maka ia lalu mengusir semut-semut itu, memanggul tubuh Busin dan melompat turun dari atas pohon, lalu berlari cepat sekali pergi dari situ. Busin meramkan matanya, merasa seperti dibawa terbang oleh wanita sakti yang berhati iblis ini. Ia tidak putus asa selama nyawanya belum melayang, akan tetapi ia bertekad lebih baik mati daripada dijadikan suami seorang iblis betina yang demikian keji dan jahatnya. Ia seorang laki-laki sejati dan nama baik serta kehormatannya jauh lebih berharga daripada selembar nyawanya. Demikianlah tekad hati pemuda jantan ini. Akan tetapi, Busin adalah seorang pemuda yang masih hijau dan belum berpengalaman. Ia sama sekali tidak tahu sampai di mana jahat, keji, dan lihainya seorang tokoh besar dunia hitam seperti Siang Mosin Ni yang terkenal sebagai seorang di antara 6 tokoh Tian Te Liok Koai atau 6 iblis dunia. Selama menjadi tawanan wanita iblis ini, beberapa hari kemudian, ia telah berubah menjadi seorang yang kehilangan semangat, menjadi seorang yang tak ingat apa-apa lagi, menjadi penurut seperti binatang peliharaan, disuruh apa saja oleh Siang Mosin Ni, akan ditaatinya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, tidak ingat lagi akan nama dan kehormatan, bahkan nama sendiri pun ia tak ingat lagi. Busin telah menjadi korban kekejian Siang Mosin Ni setelah diberi minum racun yang disebut racun perampas semangat. Dan iblis betina itu tercapai maksud hatinya yang kotor, menjadikan Busin sebagai seorang kekasihnya, suatu hal yang hanya merupakan siksaan dan hukuman karena ia tetap tidak dapat merampas cinta kasih Busin, tidak dapat memiliki Busin yang sebenarnya seperti yang diinginkannya. Bersama Busin yang menjadi tawanan dan kekasihnya, yang menuruti segala kehendaknya seperti patung hidup, Siang Mosin Ni pergi ke selatan. Ia hendak mengunjungi Nanchao negeri di selatan yang mengadakan persekutuan dengan Hou Han. Biarpun Siang Mosin Ni seorang tokoh dunia hitam,
namun bagi kerajaan Hohan yang kecil itu ia merupakan seorang tokoh yang patriotik dan ia bekerja untuk kerajaan ini. Oleh karena itu, tentang persekutuan dengan kerajaan Nanchao, Xiang Moxinni sudah mendapat wewenang dan tugas untuk mengurusnya. Kini ia pergi mengunjungi, selain untuk tugas ini, juga untuk menghadiri perayaan yang diadakan di Nanchao berhubung dengan peringatan 1000 hari wafatnya Cao Chu atau ketua agama dari Beng Cao yang mempunyai kedudukan tinggi di kerajaan Nanchao, juga bertepatan dengan hari ulang tahun berdirinya perkumpulan agama Beng Cao. Apakah sebetulnya yang disebut agama Beng Cao? Mari kita mengenalnya dari catatan sejarah. Beng Cao yang berarti agama terang aslinya disebut Manichaeism, yaitu menurut nama penemunya yang bernama Mani. Mani seorang berbangsa Persia atau Iran, putra seorang bangsawan. Pada hakikat, agama Manichaeism atau Beng Cao ini merupakan perkawinan antara agama Kristen dan agama Zoroastrianism yang dianut oleh sebagian besar bangsa Persia. Agama ini mendasarkan filsafatnya pada filsafat kuno tentang yin yang atau positif dan negatif. Menurut ajaran agama ini, segala kejahatan lahir daripada kegelapan yang merupakan sebuah kerajaan gelap yang dirajai setan. Oleh karena inilah, Mani menamakan diri sendiri sebagai duta terang, dan ini pula yang menyebabkan mengapa agama ini disebut agama terang atau Beng Cao. Segala macam kotoran harus dibersihkan, segala macam kegelapan harus dikalahkan dan diusir oleh terang.